Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bayu Risdianto selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Izinkan saya untuk memaparkan pengaruh perkembangan teknologi bagi remaja. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, handphone, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi yang baik bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini, sudah banyak jutaan anak dan remaja masuk dalam era digital melalui kehidupan dunia maya di internet. Industri web komunitas entertain pun berkembang dengan sedemikian pesatnya. Dalam dunia edukasi pun telah banyak dijumpai bagaimana situs maupun software edukasi dipergunakan sebagai sarana untuk mendidik anak. Perkembangan games pun sangat berpengaruh kepada remaja, dan saat yang ini digemari oleh anak-anak adalah game online, dan ada juga remaja yang menggemari game-game yang berbau kekerasan. Internet juga merupakan salah satu hal yang biasa mempengaruhi anak. Dengan adanya internet, remaja dapat dengan mudah mencari tahu mengenai segala hal yang mereka ingin ketahui. Namun, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah dengan semakin mudah dan familiarnya remaja dengan internet dapat menemukan berbagai macam informasi di internet. Tidak boleh mengurangi pertumbuhan verbal maupun sosial anak dalam dunia nyata. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar di kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini kita dapat saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Saat ini, dunia sudah terasa semakin sempit karena cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia. Kita dapat melihat apa yang terjadi di Amerika meskipun kita berada di Indonesia. Hal tersebut didasarkan oleh fakta hasil penelitian terhadap anak-anak di Amerika yang ternyata dengan sangat cepat dapat menunjukkan letak Irak dengan internet, namun menjadi kebingungan saat mencari letaknya dalam sebuah globe fisik bola dunia. Tentu saja fakta seperti ini merupakan suatu yang harus dipertimbangkan dalam suatu pengembangan teknologi edukasi masa depan. Adapun dampak positif dari kemajuan teknologi komunikasi saat ini adalah teknologi berkembang sangat pesat. Beberapa contoh hasil dari perkembangan teknologi komunikasi adalah hadirnya internet, handphone, televisi, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan akses informasi menjadi semakin cepat, dan tentunya alat-alat tersebut menjadi sumber informasi, baik informasi yang positif maupun informasi yang negatif. Sebuah informasi dapat dikatakan bernilai positif apabila informasi tersebut memberikan manfaat bagi penelitian. Adapun dampak positif dari kemajuan teknologi komunikasi, yang pertama adalah internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media pertukaran data. Yang ketiga, fungsi komunitas, di mana internet membentuk masyarakat baru beranggotakan para pengguna internet dari seluruh dunia. Komunitas ini, pengguna internet dapat berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, melakukan transaksi bisnis, dan sebagainya. Karena sifat internet yang mirip dengan dunia kita sehari-hari, maka internet sering disebut sebagai cyberspace atau virtual world. Dampak positif selanjutnya adalah mempermudah pembelajaran. Jadi layanan online dalam pendidikan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa dengan menggunakan internet sebagai media. Layanan online ini dapat terdiri dari berbagai tahapan dari proses program pendidikan seperti perkuliahan, penugasan, pembahasan kasus, ujian, penilaian, diskusi, pengumuman, dan lain-lain. Pendidikan jarak jauh dapat memanfaatkan teknologi internet secara maksimal, dapat memberikan efektivitas dalam waktu. Pendidikan jarak jauh dapat memanfaatkan teknologi internet secara maksimal, dapat memberikan efektivitas dalam
hal waktu, tempat, dan bahkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Bentuk-bentuk materi, ujian, kuis, dan cara pendidikan lainnya dapat diimplementasikan ke dalam web. Seperti materi guru dibuat dalam bentuk presentasi di web dan dapat didownload oleh mahasiswa. Dampak positif yang selanjutnya adalah mempermudah komunikasi untuk menyambung silaturahmi, seperti pada telepon genggam yang dilengkapi dengan fitur pesan dan telepon yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang di daerah lain ataupun dari negara lain. Yang berikutnya adalah siswa tidak gagap dengan teknologi. Siswa dapat lebih produktif, efektif, dan efisien dalam waktu, energi, dan biaya karena ada sarana komunikasi yang memudahkan untuk urusannya. Adapun dampak negatif dari kemajuan teknologi komunikasi, yang pertama adalah pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis homepage yang dapat diakses. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Yang kedua adalah violence and growth, yang dimana ini dapat diartikan sebagai kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. Karena segi bisnis dan isi dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menjual situs mereka, salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. Ketiga adalah penipuan. Hal ini yang merajalela di bidang manapun. Internet tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal atau mengkonfirmasi informasi yang tidak dapat pada penyedia informasi tersebut. Yang keempat adalah carding. Karena sifatnya yang real time, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan di bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit secara online untuk mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya, mereka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan teknologi komunikasi antara lain. Yang pertama, gunakanlah teknologi yang Anda kuasai untuk menjalin hubungan yang lebih luas, lebih intens dengan teman atau orang yang sebelumnya telah Anda kenal di dunia nyata. Yang kedua, jika Anda ingin mencari teman yang baru di dunia maya, carilah komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata yang biasa dikenal dengan istilah kopi darat. Yang ketiga, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun hal-hal yang menyangkut dengan porno aksi ataupun pornografi. Yang keempat, tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone pada saat jam belajar berlangsung. Yang kelima, ketika kita berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu baik untuk belajar, memanfaatkan teknologi komunikasi, smartphone, internet, dan lain-lain. Yang keenam, menghindari akses situs porno atau mendownload konten-konten porno. Yang ketujuh, manfaatkan teknologi komunikasi seperlunya. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, akurat, termasuk dalam dunia pendidikan. Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat ini, mau tidak mau siapapun tidak siap akan semakin deras mengalirkan informasi dengan segala dampak positif dan negatifnya ke masyarakat Indonesia. Seperti ramalan dan pandangan para cendekiawan tentang pendidikan di masa depan, bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dua arah, beragam dan multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat ini juga dan kompetitif. Dalam kehidupan kita di masa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin. Agar dunia pendidikan Indonesia bisa maju dan berkembang dengan perkembangan teknologi, maka diperlukan fasilitas dan prasarana yang mendukung maupun sumber daya manusianya sendiri diharapkan agar bisa menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Demikian pemaparan materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.